Cobalah kalau mereka itu bersama kita. Cobalah kalau mereka itu mendengar cakap kita, saranan kita. Mereka tidak akan jadi begitu, mereka tak akan mati. Itulah, kami sudah nasihati supaya mereka jangan ikut perang, mereka ikut juga. Karena itu mereka mati di sana. Coba jangan ikut perang, mereka tidak mati. Kalau saja mereka taat dengan kita, mendengar saran kita, mereka tak akan menderita seperti itu. Mereka menganggap orang yang mati, yang gugur di medan perang, sebab karena mereka tidak mau mendengar saran kawan-kawan. Mereka menganggap kematian di medan perang itu sebagai satu bencana, sebagai satu perkara yang sangat buruk, hal yang sangat mengaibkan. Itu orang-orang kafir ya. Lantas Allah menjawab seluruh ketakutan, keraguan-raguan, dan lain-lain sebagainya itu. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan Muhammad, katakan. Katakan itu mereka yang mencari-cari alasan, mengatakan rumahnya kosong lah. Katakan mereka yang mengatakan dengan tidak ikut berperang itu berarti satu kemenangan. Yang mati, gugur dalam peperangan itu adalah satu hal yang menjadikan hidup dia naas, mencari naas, karena mereka tidak mau mendengar saran orang-orang yang tak ikut perang. Katakan, kematian itu di mana saja pun. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak ikut perang umpamanya, atau duduk-duduk di rumah misalnya, tetapi Allah menghendaki dia mati di tempat lain, dia akan keluar juga, dia akan keluar. Orang tadi, dia di rumah saja, tak kemana-mana, tak kemana-mana. Karena memang dia takut mati, takut kalau keluar nanti dia mati. Karena itu dia di dalam rumah saja. Allah mengatakan orang yang tadinya di rumah saja, duduk-duduk saja, tetapi Allah mentakdirkan dia mati di satu tempat, dia akan keluar di tempat itu dan di sana dia mati. Cantik, indah sekali peringatan Allah ini. Mati itu di mana saja. Hingga kalau orang itu takut mati dan dia lari, di tempat lari itu mati menunggu. Kalau dia sembunyi, di tempat persembunyiannya itu dia akan mati. Baca nanti dalam surah Ali Imran ayat 154, ayat 156. Akhirnya Allah mengatakan, "Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un." Sekiranya kalau kamu mati, terbunuh di jalan Allah, gugur fi sabilillah, atau kamu mati dalam keadaan kamu beriman kepada Allah, sesungguhnya ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sama saja, apakah kamu mati dengan sebab sakit atau sebab-sebab yang lain? Apakah kamu mati gugur dengan 1001 luka, berkuah darah, terkapar jasadmu, dicincang oleh musuh-musuhmu? Sama saja, sama-sama. Di mana samanya? Ilallahi tuhsyarun. Kepada Allah juga akhirnya kamu akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Yang mati sebab sakit,
Atau barangkali mati tak ada sebab apa-apa, mungkin ya. Tanpa sakit mati. Yang mati karena sebab-sebab yang lain. Karena jatuh, karena tenggelam tadi itu. Yang mati karena memang dia berperang di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Menghadapi musuh, lalu dibunuh oleh musuh-musuhnya. Apakah mati karena sakit, ataukah mati karena peperangan? Sama saja perginya, sama saja kesudahannya dan akhirnya. Yaitu kepada Allah juga akhirnya. Kamu akan dikumpulkan, kamu akan dikembalikan. Jadi perlukah kita memilih tempat, memesan tempat, dan lain-lain? Jawabnya tidak perlu. Karena mati itu sama saja, di mana saja pun sama. Oh, kalau di Mekah itu enak, betul. Mati di Mekah, kebetulan dia sedang menunaikan haji. Hajinya pula haji mabrur, dibawa segala perongkosan dan pembiayaannya ke sana dari jalan yang halal. Selama dia menunaikan ibadah haji, ditunaikan hajinya dengan baik, dengan ikhlas, dengan sempurna. Lalu mati di sana. Memang itulah tempat yang paling baik. Betul, dia mati di Mekah dan dia beriman kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Tinggalnya memang di Mekah, berdekatan pula dengan Masjidil Haram. Tiap-tiap hari sholatnya berjamaah di Masjidil Haram. Entah berapa kali dia tawaf. Subhanallah, mati di sana. Disolatkan pula oleh sekian banyak, sekian ramai umat Islam yang kebetulan juga sedang menunaikan haji atau umrah. Ya Allah, itu kalau bisa, kalau boleh pun saya minta biarlah mati di Mekah ya. Sudah tentu itu jaminannya, tanah suci Mekah Al-Mukarramah itu. Dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Bagaimana mati di Mekah tapi maksiat? Satu contoh, ini contoh saja. Abu Jahal, Abu Lahab. Dia orang Mekah itu, penduduk pribumi itu. Lahir di Mekah, besar di Mekah, niaga bekerja di Mekah, matinya juga di Mekah. Kita mau bawa air zam-zam saja pun sekarang 5 liter, 10 liter, 20 liter terbatas. Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan saja minum, mandi, barangkali berendam dengan air zam-zam itu. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Tentu memang tidak ada yang mampu menjawabnya dengan benar, kecuali Allah. Dan Allah sudah menjawab. Abu Lahab itu belum mati saja, sudah ada vonis, sudah ada ayatnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Jadi walau mati di Mekah atau di Madinah atau di mana-mana tempat yang kita katakan tempat itu baik, tanah suci. Tapi kalau dalam keadaan kufur dan engkar, menurhaka kepada Allah, tak ada artinya tempat yang baik itu bagi kita. Yang paling penting kita beriman, bertakwa kepada Allah. Jangan coba lari, karena kalau lari pun tak ada gunanya. Makin cepat kita lari, makin cepatlah kematian itu datang merenggut kita. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menemuimu. Sekalipun kamu bersembunyi di tempat yang kokoh, di dalam benteng yang kuat. Katakanlah sebuah benteng yang dibuat sedemikian rupa, tidak ada tingkap jendelanya, tidak ada lubang anginnya, sampai nyamuk pun, semut pun tak boleh masuk, begitu rapat, dikawal dengan pengawal-pengawal lengkap bersenjata. Walaupun kamu bersembunyi dan berada di dalam benteng yang kokoh, namun mati
tetap menemuimu juga. Surah An-Nisa ayat 78. Jadi di mana Anda mati, tidak ada seorang pun yang tahu. Di mana saya mati, tidak ada seorang pun yang tahu. Patutkah, perlukah, pantaskah kita mengistimewakan tempat-tempat, mencari tempat-tempat tertentu untuk memilih supaya kita bisa mati di situ, boleh mati di situ, supaya kalau mati di tempat itu kita akan senang, enak, dan tentu masuk surga, dijamin pasti surga. Tidak ada tempat seperti itu. Tempat di mana kita mati tidak penting. Yang paling penting bagaimana kita mati. Nanti akan saya uraikan tentang bagaimana kita mati. Setakat ini sampai di sini. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir wa ma taufiqi illa billah. Sampai berjumpa pada siri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.